Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang sistem persamaan linier menentukan titik equilibrium pada saat terjadinya penimbunan obat-obatan di daerah Pamekasan. Baik, untuk mengefisien waktu, saya persilakan kepada para presentator untuk mempresentasikan makalah dan hasil diskusinya. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear atau SPL. Jadi SPL adalah salah satu konsep dasar dalam matematika yang sering digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam bidang ilmu pengetahuan dan ekonomi. Secara sederhana, SPL adalah sistem yang terdiri dari dua atau lebih persamaan linear yang memiliki variabel yang sama. Definisi SPL merujuk pada suatu sistem yang menyatakan hubungan antar variabel yang dihubungkan oleh persamaan linear. Dan dalam banyak kasus, sistem ini digunakan untuk mencari nilai-nilai variabel tersebut yang memiliki semua persamaan dalam sistem tersebut. SPL memiliki peranan penting dalam bidang matematika karena kemampuannya untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dan digunakan dalam banyak aplikasi, seperti di dalam bidang fisika, teknik, dan ekonomi. Dalam konteks ekonomi, SPL ini digunakan untuk memodelkan berbagai dinamika pasar dan menentukan keseimbangan dalam sistem ekonomi yang melibatkan banyak variabel dan faktor. Titik equilibrium dalam ekonomi merujuk pada keadaan pasar di mana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta pada harga tertentu. Dalam konteks penimbunan obat-obatan, titik equilibrium ini dapat terganggu sehingga harga dan pasokan menjadi tidak stabil. Titik equilibrium ini sangat penting untuk dianalisis karena dapat menunjukkan bagaimana pasar seharusnya berfungsi dalam kondisi ideal dan bagaimana faktor-faktor eksternal seperti kebijakan penimbunan atau fluktuasi permintaan. Titik equilibrium ini dalam kasus berkaitan langsung dengan SPL karena sistem persamaan linear dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antara harga, jumlah barang yang tersedia, dan permintaan pasar dalam suatu model ekonomi yang lebih sederhana. Dinamika penimbunan obat-obatan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Yang faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah terkait distribusi obat, fluktuasi permintaan akibat wabah penyakit, dan ketidakstabilan ekonomi global memiliki pengaruh besar terhadap keseimbangan pasar obat. Faktor internal seperti strategi distribusi oleh produsen atau distributor, serta perilaku konsumen yang mungkin memanfaatkan kelangkaan obat untuk memperoleh keuntungan, juga memainkan peran yang penting dalam menciptakan ketidakseimbangan pasokan dan harga. Selanjutnya saya pasrahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi. Observasi dilakukan di lokasi Pamekasan selama beberapa hari untuk memahami lebih jauh mengenai dinamika pasokan dan permintaan obat, serta bagaimana apotek menangani masalah penimbunan yang terjadi. Berdasarkan pengamatan, terlihat bahwa stok obat-obatan yang sering habis adalah obat-obat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti obat flu, antibiotik, dan vitamin. Seringkali ketika ada permintaan yang tinggi, apotek tidak dapat memenuhi permintaan tersebut karena keterbatasan stok yang dipengaruhi oleh penimbunan obat di tingkat distributor. Selain itu, terlihat adanya ketidakseimbangan harga obat, di mana beberapa jenis obat yang seharusnya dapat diakses dengan harga wajar justru mengalami lonjakan harga yang signifikan. Hal ini juga diperburuk dengan sikap beberapa pelanggan yang memilih turun menjadi obat dalam jumlah besar karena khawatir pasokan akan semakin terbatas. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik penimbunan telah menciptakan ketidakstabilan pasar obat di Kota Pamekasan. Selama observasi, terlihat
terlihat juga bahwa apotek tidak hanya bergantung pada satu distributor, tetapi berusaha mencari sumber pasokan lain ketika mengalami kesulitan dalam memperoleh obat-obatan tertentu. Meskipun demikian, kendala utama tetap terletak pada ketidakmampuan apotek untuk memperoleh pasokan yang cukup dalam kondisi permintaan yang tinggi. Dari wawancara dan observasi ini dapat disimpulkan bahwa penimbunan obat-obatan di pasar lokal sangat mempengaruhi keseimbangan pasokan dan permintaan yang pada akhirnya mempengaruhi titik equilibrium pasar obat di Kota Pamekasan. Baik, di sini saya sebagai presentator ketiga, saya akan menjelaskan tentang data kuantitatif yang kami peroleh melalui hasil riset atau wawancara di apotek yang berada di Pamekasan, baik sebelum maupun sesudah terjadinya penimbunan obat-obatan. Yang pertama yakni harga sebelum dan sesudah terjadinya penimbunan. Harga beberapa obat yang sering ditimbun mengalami lonjakan harga setelah terjadinya penimbunan. Sesuai hasil wawancara kami, ada beberapa obat yang mengalami kenaikan harga setelah mengalami penimbunan. Yang pertama yakni paracetamol. Harga sebelum penimbunan yakni harganya 5.000 dan harga sesudah penimbunan harganya menjadi 8.000. Kenaikan harganya mencapai 60%. Dan obat yang kedua yakni amoxicillin. Harga sebelum penimbunan harganya 15.000, harga setelah terjadi penimbunan menjadi 25.000. Kenaikan harga menjadi 66,67%. Obat-obatan yang ketiga yakni vitamin C. Harga sebelum penimbunan 10.000, harga sesudah penimbunan 15.000 dan mengalami kenaikan harga sebesar 50%. Obat-obatan yang terakhir yakni obat batuk dewasa. Harga sebelum penimbunan yakni 20.000 dan harga sesudah penimbunan menjadi 30.000, mencapai kenaikan harga sebesar 50%. Harga obat-obatan seperti paracetamol, amoxicillin, vitamin C mengalami kenaikan harga yang signifikan setelah terjadinya penimbunan, karena harga ini disebabkan oleh kelangkaan pasokan obat di pasar yang dipicu oleh penimbunan oleh distributor dan pedagang besar. Yang kedua yakni permintaan dan penawaran obat sebelum dan sesudah penimbunan. Berdasarkan data yang kami kumpulkan di apotek Pamekasan, permintaan obat-obatan tertentu mengalami lonjakan yang signifikan terutama pada musim sekarang, yakni musim flu dan atau setelah terjadinya wabah penyakit. Yang pertama paracetamol. Jumlah permintaan sebelum penimbunan yakni 500, jumlah permintaan sesudah penimbunan menjadi 1.200 unit, jumlah penawaran sebelum penimbunan 550 unit dan jumlah penawaran sesudah penimbunan menjadi 800 unit. Yang ketiga yakni stok dan waktu pemulihan pasokan. Selain data harga dan permintaan juga penawaran, kami juga melakukan wawancara dengan menanyakan stok dan waktu pemulihan pasokan. Paracetamol, stok sebelum penimbunan sebesar 1.000 unit dan stok sesudah penimbunan menjadi 400 unit. Waktu pemulihan stok ini selama 1 minggu. Keempat, dari data website terkait penimbunan obat. Selain data lapangan, kami juga mencari data-data di website untuk memperkuat hasil observasi kami. Dan informasi dari beberapa sumber terkait dengan penimbunan obat-obatan juga diperoleh dari website yang memantau dinamika pasar obat di Indonesia, seperti Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan beberapa platform e-commerce yang menjual obat secara daring. Berikut data yang kami peroleh, kami berikan contoh satu yakni paracetamol. Harga pasar nasional sebelum penimbunan yakni sebesar 4.500 dan harga pasar nasional setelah terjadinya penimbunan menjadi 7.500. Kenaikan harga di sini mencapai 66,67%. Jadi kesimpulan dari data kuantitatif yang telah kami cari dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kenaikan harga obat-obatan mengalami lonjakan yang signifikan dengan beberapa jenis obat
naik hingga 6-70% setelah terjadinya penimbunan. Yang kedua, lonjakan permintaan dan ketidakseimbangan pasokan obat-obatan meningkat secara drastis, sementara penawaran tetap terbatas akibat penimbunan, menciptakan kelangkaan dan ketidakseimbangan pasar. Yang ketiga, waktu pemulihan stok yang sangat lama. Yang keempat, pengaruh di tingkat nasional. Data dari website yang kami cari menunjukkan bahwa fenomena penimbunan tidak hanya terbatas pada kota Pamekasan saja, tapi juga terjadi di tingkat nasional yang memperburuk ketidakseimbangan pasokan di obat-obatan di seluruh Indonesia. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan antara teori dan data. Seperti yang sudah dijelaskan dalam teori, sistem persamaan linear atau SPL digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel. Dalam hal ini adalah harga, yaitu P, dan jumlah obat yang diminta serta yang ditawarkan, yaitu ID dan IS. SPL yang dibentuk oleh persamaan permintaan QID dan penawaran QS merupakan model dasar untuk memahami dinamika pasar dalam konteks ekonomi mikro. Dalam kasus penimbunan obat di kota Pamekasan, harga yang lebih tinggi disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah permintaan dan penawaran, yang pada gilirannya mengarah pada ketidakseimbangan pasar. Berdasarkan data yang diperoleh oleh Apotek Pamekasan, kita memiliki informasi tentang perubahan harga dan jumlah permintaan serta penawaran obat sebelum dan setelah penimbunan. Misalnya, untuk obat paracetamol 500 mg, harga obat meningkat dari 10.000 menjadi 15.000. Begitu juga permintaan naik dari 1.200 unit menjadi 1.800 unit. Sementara penawaran menurun dari 1.500 unit menjadi 1.000 unit. Data ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan yang disebabkan oleh penimbunan yang mempengaruhi baik jumlah permintaan maupun jumlah penawaran. Perhitungan persamaan permintaan dan penawaran. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh penimbunan terhadap pasar obat, kita membangun dua persamaan linear, satu untuk permintaan dan satu untuk penawaran. Yang pertama, persamaan permintaan. Dengan menggunakan data perubahan harga dan permintaan, kita menghitung koefisien yang menunjukkan elastisitas permintaan terhadap harga. Berdasarkan perhitungan, kita memperoleh nilai B sama dengan 0,12B sama dengan 0,12B sama dengan 0,12 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga sebesar 1.000 akan meningkatkan permintaan sebesar 120 unit. Persamaan permintaan untuk paracetamol 500 mg kemudian menjadi QID sama dengan 2.400 min 0,12T. Dua, persamaan penawaran. Demikian pula persamaan penawaran dihitung dengan menggunakan data perubahan harga dan penawaran. Hasil perhitungan koefisien adalah min 0,1 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga sebesar 1.000 akan mengurangi penawaran sebesar 100 unit. Persamaan penawaran untuk paracetamol 500 mg menjadi IS sama dengan 2.500 min 0,1T. Baik, dari hasil pemaparan materi di sini, pengaruh penimbunan terhadap pasar dapat kita simpulkan telah menciptakan ketidakseimbangan pasar yang mengarah pada harga yang lebih tinggi daripada ekuilibrium yang seharusnya. Ketidakseimbangan ini mencerminkan distorsi pasar yang dapat merugikan konsumen dan menyebabkan ketidakstabilan dalam distributor obat. SPL dengan kemampuannya untuk menggambarkan hubungan antara permintaan, penawaran, dan harga memberikan wawasan yang berguna untuk merancang kebijakan yang dapat mengantisipasi atau mengatasi masalah penimbunan obat-obatan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kami mohon maaf. Kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.